Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Hanifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di kampus STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Dalam video ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat. Oke, jadi yang akan saya bahas di sini adalah sarana berpikir ilmiah. Apa itu sarana berpikir ilmiah? Sarana adalah alat, media, bahan, atau perantara. Berpikir ilmiah itu adalah sebuah penelitian. Jika kita gabungkan, sarana berpikir ilmiah itu adalah alat untuk melakukan penelitian. Itu. Dalam sarana berpikir ilmiah ini ada beberapa komponen. Yang pertama, bahasa, yang kedua logika, yang ketiga matematika, yang keempat statistika. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang mengandung makna arti. Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dilakukan. Tanpa kemampuan berbahasa, maka manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa, maka hilang pula lah kemampuan untuk menyimpan dan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Tanpa bahasa, manusia tak berbeda dengan hewan. Manusia dapat berpikir dengan baik karena dia mempunyai bahasa. Tanpa bahasa, manusia akan tidak dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan ilmiah. Tanpa bahasa juga, maka kita tidak dapat mengkomunikasikan pengetahuan kita kepada orang lain. Contohnya, saya bisa berbahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda. Lalu, saya pakai bahasa Indonesia untuk meneliti di Sunda, pakai bahasa Indonesia. Lalu, orang Sunda akan sedikit tertutup dan aneh, kecuali kalau saya bisa bahasa Sunda, apalagi bahasa Sundanya lemes, itu pasti akan lebih dihargai. Gitu. Yang kedua ada logika. Logika dalam sarana berpikir ilmiah sangat penting karena dapat memberikan kerangka untuk berpikir secara sistematis, rasional, dan terstruktur. Logika membantu ilmuwan dalam membangun argumen yang valid, menyusun penalaran yang konsisten, dan menghindari kesalahan berpikir yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Contoh logika premis. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup, dan Siti adalah manusia, maka Siti adalah makhluk hidup. Dengan demikian, logika dalam berpikir ilmiah adalah dasar dari metode ilmiah itu sendiri, yang melibatkan penggunaan prinsip-prinsip rasional dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada matematika. Kenapa matematika? Karena matematika nanti yang akan membantu kita dalam penelitian. Yang pertama, karena ketika berbicara matematika adalah sifat yang deduktif. 2 tambah 2, 4. Kita tahu 4 karena ada angka sebelumnya. Menjadi 4 gak harus 2 tambah 2. Bisa jadi 3 tambah 1, 4 tambah 0. Secara keseluruhan, matematika adalah fondasi yang mendalam dalam proses berpikir ilmiah, karena memungkinkan kita untuk menggambarkan, menganalisis, dan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang keempat ada statistika. Statistika merupakan salah satu komponen penting dalam sarana berpikir ilmiah. Nah, dalam konteks ini, statistika memberikan berbagai alat dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui eksperimen atau observasi. Kenapa ada statistika ini? Karena semua orang tidak suka membaca, dan makanya diadakan statistika ini agar dapat memudahkan orang menganalisis penelitian. Nah, kesimpulannya, statistika bukan hanya sekadar alat untuk menghitung angka, tetapi juga merupakan sarana berpikir ilmiah yang penting yang menyediakan metodologi untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan berdasarkan data. Dalam konteks ilmiah, statistika membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, valid, dan dapat diandalkan, serta memungkinkan ilmuwan untuk menarik kesimpulan yang sah dan membuat prediksi yang tepat.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikitnya ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.